Oke teman-teman, hari ini kita mau bedah sebuah gagasan yang sederhana banget, tapi kalau dipikir-pikir, ini bisa mengubah total cara kita melihat pendidikan dan juga pengasuhan anak. Intinya apa sih? Gampang, rumah itu sekolah, dan sekolah itu rumah. Nah, ide utamanya itu terangkum dengan sempurna dalam kutipan dari Adib Sofia ini. Ini bukan cuma kata-kata manis loh. Ini tuh sebuah filosofi yang dalam banget tentang gimana dua dunia paling penting buat anak, yaitu rumah dan sekolah, seharusnya nggak jalan sendiri-sendiri, tapi justru saling mengisi. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng. Gimana jadinya kalau dua dunia ini beneran nyambung? Apa ya dampaknya buat tumbuh kembang, kebahagiaan, dan juga kecerdasan anak kalau nggak ada lagi tuh garis pemisah yang kaku antara tempat mereka belajar dan tempat mereka merasa paling aman? Oke, yuk kita kupas tuntas ide revolusioner ini. Kita akan pecah jadi dua bagian utama. Gimana caranya sekolah bisa terasa seperti rumah, dan sebaliknya, gimana rumah bisa berfungsi layaknya sekolah. Biasanya kan kita lihat sekolah itu kayak gini. Fokus utamanya ya nilai, ujian, tes standar. Suasananya formal, terstruktur banget. Tujuannya satu, transfer ilmu pengetahuan. Ya, ini model yang kita semua tahu lah. Tapi gimana kalau kita tambahin satu elemen lagi? Nah, kita masuk ke bagian pertama dari filosofi ini, mengubah sekolah dengan menanamkan kekuatan pengasuhan dan kehangatan di dalamnya. Teks aslinya ngasih kita kata kunci yang keren banget. Sekolah itu harus punya kasih sayangnya melimpah. Ini dia jantung transformasinya. Jadi sekolah itu bukan lagi cuma tempat buat belajar, tapi juga tempat di mana rasa cinta dan kepedulian itu bisa tumbuh subur. Nah, yang menarik dari frasa ini tuh, maknanya dalam banget. Kasih sayang melimpah itu bukan sekedar soal pelukan atau kata-kata manis. Ini lebih ke menciptakan sebuah ekosistem, sebuah lingkungan yang dibangun di atas rasa aman secara emosional, empati, dan dukungan yang personal buat tiap anak. Jadi, gimana rasanya sekolah yang kayak rumah itu? Pertama, anak merasa aman jadi diri sendiri, nggak takut salah. Terus ini adalah komunitas yang basisnya empati, bukan cuma kompetisi. Ada ruang buat dukungan yang sifatnya pribadi, dan yang paling penting ini adalah lingkungan di mana bikin kesalahan itu dilihat bukan sebagai kegagalan, tapi justru sebagai kesempatan emas buat belajar. Sekarang kita balik logikanya. Kita bahas ide paralelnya. Gimana caranya rumah bisa mengambil peran sebagai sekolah? Eits, bukan berarti jadi ruang kelas yang kaku ya, tapi lewat kekuatan niat atau intensi. Kalau secara tradisional, rumah itu kan tempat buat istirahat, kumpul keluarga, waktu santai, suasananya informal, spontan, tujuannya buat kesehatan mental dan emosional. Ini penting banget tentu saja. Tapi, apa ada yang bisa kita tambahkan? Nah, disinilah bagian yang mungkin bikin kaget. Sumbernya bilang, rumah itu sebaiknya punya kurikulumnya yang terukur. Tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus siapin buku pelajaran atau PR di rumah ya. Sama sekali bukan. Kunci di sini itu kata terukur, yang artinya lebih ke disengaja, punya tujuan. Jadi, apa sih maksudnya kurikulum terukur di rumah? Ini bukan soal jadwal pelajaran yang kaku, ini tentang kesengajaan dalam belajar, tentang menciptakan permainan yang terstruktur buat menstimulasi otak anak, dan tentang menetapkan tujuan perkembangan yang jelas, tapi tetap fleksibel. Intinya, sadar akan peluang belajar di setiap momen sehari-hari. Terus gimana cara terapinnya? Simpel aja, mulai dari mengamati apa sih minat alami si anak. Dari situ, kita bisa ciptakan kesempatan main yang terstruktur, misalnya main balok buat belajar fisika dasar secara nggak sadar. Lalu kita bisa set tujuan-tujuan kecil yang sesuai usianya. Dan yang paling penting, rayakan proses belajarnya bukan cuma hasilnya doang. Oke, sekarang bagian serunya. Mari kita gabungkan kedua ide ini dan lihat gambaran besarnya, di mana belajar dan kehidupan sehari-hari itu menyatu tanpa sekat. Poin utamanya adalah, ini bukan lagi soal dua tempat yang berbeda. Ini tentang menciptakan satu perjalanan belajar yang nyambung terus buat anak. Jadi, lingkungan mereka, baik di rumah maupun di sekolah, secara konsisten mendukung pertumbuhan mereka secara utuh. Model gabungan ini menyeimbangkan 3 pilar utama. Pertama, kesehatan emosional yang datang dari lingkungan yang penuh kasih. Kedua, rasa ingin tahu intelektual yang dipupuk lewat pembelajaran yang disengaja. Dan ketiga, pertumbuhan pribadi yang jadi hasil alami dari kombinasi keduanya. Semuanya saling menguatkan. Jadi kesimpulan besarnya apa? Ketika batasan ini hilang, belajar itu jadi bagian alami dari hidup, bukan lagi beban atau tugas. Rasa ingin tahu anak dirawat barengan dengan pengetahuannya. Hasil akhirnya, kita membentuk individu yang utuh dan tangguh. Dan yang gak kalah penting, tanggung jawab pendidikan itu jadi milik bersama antara orang tua dan guru. Kita kembali lagi ke kutipan di awal tadi.
Sekarang kalimat ini jadi punya makna yang jauh lebih dalam kan? Ini seperti cetak biru untuk sebuah ekosistem pendidikan yang holistik, yang benar-benar berpusat pada anak. Sebuah pengingat bahwa proses belajar terbaik itu terjadi saat hati dan pikiran merasa aman sekaligus tertantang. Dan ini, pada akhirnya, ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bersama. Jadi sebetulnya, masa depan pendidikan itu soal membangun gedung yang lebih megah atau soal membangun filosofi kayak gini? Dimanapun seorang anak tumbuh dan berkembang, coba deh kita pikirin.